Profil Puskesmas Wonorejo, visi terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan Puskesmas Wonorejo yang bermutu menuju masyarakat cinta sehat. Misi 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu melalui gerakan cinta sehat. 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. 3. Meningkatkan manajemen kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan. Moto masyarakat sehat kami puas. Alamat Puskesmas Wonorejo terletak di Jalan Suroyo nomor 5, Wonosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Tugas yang dilakukan: 1. Loket pendaftaran. Loket pendaftaran pasien adalah tempat di fasilitas kesehatan tempat pasien mendaftar sebelum mendapat layanan medis. Di loket ini biasanya pasien memberikan informasi pribadi dan mengisi formular pendaftaran sebelum diberikan nomor antrian atau dipandu ke area pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini membantu mengorganisir dan memfasilitasi pelayanan media secara efisien. Loket pendaftaran pasien medis. Proses ini membantu mengorganisir dan memfasilitasi pelayanan medis secara efisien. Loket pendaftaran pasien merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas medis. Selama proses pendaftaran, pasien mungkin diminta mengisi formulir dengan detail pribadi, termasuk alamat, nomor telepon, dan data asuransi kesehatan. Setelah selesai pendaftaran, pasien biasanya diberi nomor antrian atau petunjuk langkah selanjutnya. Loket pendaftaran juga berperan dalam menyediakan informasi awal kepada pasien mengenai kebijakan dan prosedur di fasilitas tersebut, termasuk biaya layanan dan jadwal dokter. Pada beberapa fasilitas, terdapat petugas atau sistem komputer yang membantu memandu pasien ke area layanan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka setelah pendaftaran. Ruang farmasi. Ruang farmasi di puskesmas adalah suatu area yang memegang peran sentral dalam menyediakan, mendistribusikan, dan memberikan pelayanan farmasi kepada pasien. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang fungsi dan peran ruang farmasi di puskesmas. A. Penyediaan obat dan perawatan farmasi. B. Pengambilan resep dan pelayanan pasien. C. Konseling obat dan edukasi kesehatan. D. Koordinasi dengan tim kesehatan. E. Pengelolaan limbah medis. F. Keamanan obat. Sistem, mekanisme, dan prosedur. 1. Setelah pasien melakukan pemeriksaan di poli. 2. Pasien mendapatkan resep obat. 3. Menaruh resep di farmasi. 4. Pasien menunggu panggilan. 5. Petugas mengambil resep. 6. Petugas melakukan screening administratif. 6. Petugas melakukan screening administratif farmaseutik klinis, mengkonfirmasi ulang kepada 6. Petugas melakukan screening administratif farmaseutik klinis, mengkonfirmasi ulang kepada petugas kesehatan yang bersangkutan apabila resep tidak terbaca dan memberi etiket obat racikan apabila obat tidak tersedia. 7. Petugas menyiapkan obat. 7. Petugas menyiapkan obat. 8. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian disertai konfirmasi ulang. Nomor antrian, nama pasien, alamat, dan petugas memberikan informasi penggunaan obat. Ruang administrasi. Ruang administrasi di puskesmas adalah area yang bertanggung jawab atas manajemen administratif dan dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan.
Staf administrasi bekerja untuk memastikan kelancaran operasional puskesmas, termasuk pengelolaan informasi kepegawaian, keuangan, dan pelaporan kegiatan harian. Peran ruang administrasi di puskesmas adalah 1. Jadwal dan koordinasi layanan, 2. Dokumentasi medis dan catatan pasien, 3. Pengelolaan data dan statistik kesehatan. Peran ruang administrasi di puskesmas: 1. Jadwal dan koordinasi layanan, 2. Dokumentasi medis dan catatan pasien, 3. Pengelolaan data dan statistik kesehatan, 4. Data terkait jumlah pasien, 5. Manajemen keuangan, 6. Sumber daya manusia atau SDM, 7. Komunikasi internal dan eksternal, 8. Pengelolaan dokumen dan arsip. Dokumen administratif seperti surat menyurat, kebijakan, dan peraturan internal diorganisir dan diarsipkan dengan baik di ruang administrasi. Pengelolaan dokumen yang baik mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kompetensi yang diperoleh: 1. Meningkatkan keterampilan komunikasi dengan pasien dan masyarakat, 2. Interaksi dengan tim kesehatan, 3. Meningkatkan pemahaman tentang obat, 4. Pemahaman tentang sistem rujukan, 5. Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan gigi, mata, dan lain-lain, 6. Meningkatkan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, 7. Mendapat pengalaman praktis dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kendala selama PKL praktek kerja lapangan. Kendala saya adalah 1. Tantangan dalam menambah Kendala selama PKL praktek kerja lapangan. Kendala saya adalah 1. Tantangan dalam menanggapi pertanyaan pasien, 2. Malu bertanya karena takut mengganggu, 3. Takut melakukan kesalahan yang sama, 4. Kurang fokus. Kendala saya selama PKL adalah 1. Jarang berkomunikasi dengan pegawai di sana, 2. Kurang beradaptasi dengan lingkungan puskesmas. Kendala saya selama PKL: 1. Tantangan dalam menangani pekerjaan, 2. Waktu pelayanan yang sangat terbatas, 3. Keterbatasan peralatan medis dan buku-buku register lainnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.